Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Ketika saya duduk-duduk, datang sahabat akrab saya, kemudian dia bertanya dengan melontarkan satu pertanyaan. Hari-hari ini sholat saya tak khusyuk. Beliau berkata seperti itu kepada saya. Bagaimana tipsnya Ustadz agar kita khusyuk di dalam sholat? Lalu saya jawab, menurut Habib Umar bin Hafiz, ada 6 tips agar kita khusyuk di dalam sholat. Yang pertama kata beliau, khudurul qalb, menghadirkan hati ketika sholat. Itulah kata Habib Umar yang kita dengar Habib yang paling tinggi sekarang, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat Habib Umar, mata saya ingin selalu menangis, hati saya selalu dibasahi dengan bayangan-bayangan dosa. Inilah yang mengatakan bahwa ada 6. Yang pertama kata beliau adalah hudurul qalb, menghadirkan hati ketika sholat. Betapa banyak di antara kita yang dia sholat tapi hatinya tak hadir di dalam masjid. Hatinya di kampung, sementara jasadnya sholat dan hatinya di masjid. Berapa banyak kita yang sholat, tapi hati kita masih dalam pekerjaan. Berapa banyak kita yang sholat, kita ruku, tapi hati kita masih tinggal di rumah. Hati kita bermain-main. Min qalbin ghafilin lahin. Kita ada termasuk daripada hati yang lalai ketika menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat kita akan khusyuk kalau hati kita tidak ikut serta sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi jawaban yang pertama kata Habib Umar bin Hafiz adalah menghadirkan hati ikut dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah khusyuk. Yang kedua kata beliau adalah tafahumul ma'ani, memahami arti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kadang terlalu tidak ada waktu kita. Sudah 40 tahun umur kita, kita belum juga mengerti, paham arti sholat. Ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sudah umur 40 tahun, belum juga mengetahui apa arti daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bacaan ruku subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, padahal kalau dihafal hanya 5 menit. Tapi umur sudah 40-50 tahun kita, belum juga kita paham, mengerti apa maksud daripada ruku, bacaan sujud. Sami Allahu liman hamidah. Sedikit. Andaikan kita tahu apa yang kita baca, maka inilah yang menjadikan kita khusyuk ketika salat, kata Habib Umar bin Hafiz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu mulailah berangsur-angsur bapakku, ibuku, walaupun umur 30-40 tahun, mulailah kembali baca-baca arti daripada solat kita itu. Gerakan-gerakan solat, semua bacaan dalam solat, baca-bacalah terjemahannya agar kita mengerti. Dan itulah yang menolong kita untuk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-ijlal wa ta'zim, mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu menghadap gubernur, maka yang pertama ibu akan memakai baju kesayangan yang paling bagus. Kemudian ibu tidak memandang-mandang ke dinding kanan, dinding kiri, karena ibu sedang berhadapan dengan gubernur. Begitulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan harus lebih hebat ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi kenyataannya? Kita tidak wal ijlal. Ketika kita menyembah dengan gubernur kita, luar biasa tunduk-tunduk, malu. Tapi ketika sholat,
hati kita tak khusyuk, kita memandang ke kiri, membaca sarung orang lain, membaca mungkin orang lain. Inilah daripada ijlal wa ta'zim, mengagungkan dan memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu salat, ketika ibu salat, ibu serasa-rasa menangis hadir Allah Subhanahu wa taala di depan ibu, sehingga itulah yang menolong kita nanti untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang keempat, tipsnya adalah wa ta'zim ma'al haibah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita orang yang bersalah, kita ingin dihukum oleh yang menghukum kita, bagaimana kita rasa takutnya, sehingga hati kita ketika itu tak linglung, tapi hati kita khusyuk memikirkan hukuman kita. Maka begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang banyak dosa, kemudian kita datang berdoa dalam sholat kita. Ketika kita sholat, maka kita akan khusyuk karena kita banyak dosa. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Apa yang kelima? Sedangkan tips yang kelima adalah ar-raja, kuat harapan kita agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau menerima salatku ya Allah. Kuat pengharapan sehingga pikiran tak kemana-mana, fokus terhadap salat. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Sedangkan yang terakhir adalah haya. Ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum sepenuhnya kita hafal dengan bacaan-bacaan salat. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau salat kita tidak khusyuk. Semoga dengan 6 tips ini bisa menjadikan salat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.